selamat pagi anak-anak. Semangat pagi tentunya kita di pagi hari ini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema ketiga, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran ke-1, 2, dan 3. Kita lanjut materinya. Nah, untuk pembahasan kita hari ini, adalah 1, manfaat sumber daya alam. Pembahasan kedua, peduli terhadap kelestarian sumber daya alam. Pembahasan ketiga, melaksanakan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Pembahasan keempat, tanaman obat keluarga atau toga dan manfaatnya. Yang kelima, dampak tidak menjaga dan merawat lingkungan. Yang keenam, melanjutkan materi wawancara yang telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Oke, kita lanjut. Manfaat sumber daya alam ya. Umpamanya sapi dimanfaatkan daging dan susunya oleh manusia. Nah, ini sapi ini menghasilkan susu, bisa juga dipotong, dicari dagingnya untuk kebutuhan hidup manusia. Nah, makhluk hidup terdiri dari dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Secara umum itu makhluk hidup itu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu manusia, hewan, dan ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mencintai lingkungan ya, itu. Jadi kita telah mencintai lingkungan, jadi tumbuhan yang ada di sekitar kita itu harus dirawat. Hewan-hewan yang kita pelihara harus dirawat. Berarti kita sudah mencintai lingkungan. Kita lanjut. Keuntungan merawat hewan dan tumbuhan. Apa keuntungannya? Umpamanya 1, ya, Bapak beri contoh, pohon mangga yang dirawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan. Kalau tidak dirawat, maka dia tidak akan menghasilkan buah yang tidak dapat kita makan, karena dia bisa mati. Jadi kalau kita merawat mangga tentu akan menghasilkan buah. Itu. Nah, selanjutnya ini ada ayam. Ayamnya. Ayam yang dirawat akan menghasilkan telur, daging untuk diolah menjadi bahan makanan. Nah, ini juga untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, karena banyak mengandung protein hewani. Ini protein hewani. Kalau dari tumbuh-tumbuhan maka disebut protein nabati. Itu. Kita lanjut lagi. Nah, ini anak kecil sudah rajin merawat tanaman yang ada di lingkungan rumahnya. Ini termasuk anak yang peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat kepada manusia. Sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Ini anak kecil sudah rajin merawat tanamannya yang ada di sekitar rumahnya. Berarti anak kecil ini sudah peduli terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Lanjut. Nah, ini pohonnya kering. Kenapa? Tanaman yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman akan tidak layu dan tidak
segar karena tanah tersebut kurang nutrisi dan air. Jika keadaan tersebut berlangsung terus-menerus, tanam tersebut akan mati dan layu seperti gambar ini, anak-anak. Jadi kalian harus merawat tanaman yang ada di sekitar rumah dan lingkungan kalian. Kita lanjut. Nah, hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit. Misalnya, burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup lain. Selain itu, kandang dari burung merpati yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau tidak sedap. Jika burung merpati didiamkan tanpa perawatan, maka burung tersebut akan mati. Ya, jadi ini kalian kalau suka burung, memelihara burung atau merawat burung, rawatlah dengan baik, beri makan, kandangnya dibersihkan ya. Kemudian diberi minum yang baik, apabila perlu diberikan vitamin ya diberikan vitamin, ada vitamin hewan seperti itu, seperti itu sehingga burungnya akan sehat. Kita lanjut. Nah, ini ada perbandingan ya, ciri-ciri hewan yang terawat dan yang tidak terawat. Apa perbandingannya? 1. Hewan yang terawat umpamanya tubuhnya yang tegak dan bergerak lincah. Nomor 2, bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang dan diusap tidak mudah rontok, berarti hewan ini sehat. Matanya terlihat jernih, terang dan tidak keruh, berarti hewan itu sehat. Tetapi sebaliknya, hewan yang tidak terawat tubuhnya cenderung lemas, loyo, lunglai, tidak bertenaga, berarti hewan sudah sakit karena tidak terawat. Bulu atau rambutnya terlihat kotor, kusam dan rontok. Kemudian matanya berair dan bernanah sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Nah, ini adalah hewan yang tidak terawat, lama-kelamaan bisa mati, maka kalian harus merawatnya dengan baik. Begitu. Lanjut kita materinya. Ya, ini adalah melaksanakan sekarang hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Ya, pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari hak dan kewajiban yang seimbang. Ya, ini kita lanjutkan lagi sedikit. Melaksanakan hak tinggal di lingkungan yang bersih adalah hak semua orang. Jadi kalian berhak hidup atau tinggal di lingkungan yang bersih. Apabila salah satu orang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, maka orang tersebut mengambil hak orang lain. Mengapa? Karena mereka yang tidak peduli itu akan menyebabkan lingkungan menjadi kotor, menjadi berbau, tidak sedap, tidak nyaman. Makanya haknya orang lain seperti dia dapat hidup sehat, menghirup udara yang segar, maka malah menimbulkan sebaliknya, yaitu berbau, tidak sedap, tidak nyaman, tidak segar. Itu berarti kalian sudah mengambil haknya orang lain. Makanya setiap orang harus menjaga kebersihan lingkungan, merawat lingkungan, supaya sama-sama kita bisa menikmati haknya dari lingkungan itu. Jadi itulah, apabila kalian tidak menjaga kebersihan, maka bisa dikatakan kalian mengambil hak orang lain. Paham kan anak sampai di sini tentang hak? Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini ada tumbuhan kecil baru tumbuh ya. Baru tumbuh, nah mau dipakai penghijauan. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita untuk ditanami tanaman obat. Jadi penghijauan kalau di nama lainkan atau di nama lainnya adalah reboisasi. Tapi kalau tanam di lingkungan rumah kita itu namanya bisa untuk
penyejuk atau perindang ya. Tapi kalau mau mengembalikan namanya reboisasi. Nah, ini tanaman obat bisa ditanam di lingkungan rumah kita ya. Tanaman obat keluarga atau disebut dengan toga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Ingat, toga itu artinya tanaman obat keluarga yang bisa ditanam dan hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai bahan obat. Nah, umpamanya ini ya tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun atau ladang yang tidak terlalu luas. Manfaat tanaman obat keluarga adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obat sederhana dengan mudah dan praktis. Nah, ini pohon apa ini? Tanaman obat ini. Pak kurang jelas juga melihat gambar ini. Mungkin ini adalah kalau nggak salah pohon ini jarak ya kalau nggak salah. Nah, ini termasuk tanaman obat. Nah, itu bisa ditumpuk pot ya sebagainya. Kita lanjut. Nah, contoh manfaat tanaman obat umpamanya temulawak. Temulawak ini seperti ini, jenis umbi-umbian dia. Temulawak meningkatkan manfaatnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, emah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumpalan darah. Inilah manfaat dari temulawak. Maka zaman dulu orang-orang sampai sekarang pun masih menggunakan temulawak sebagai jamu untuk menambah kesehatan. Kita lanjut. Nah, ini ada lagi contohnya. Yang lain adalah sirih. Ya, ini sirih, betul, sirih, daun sirih. Ya, daun sirih itu ya, daun sirih bermanfaat untuk mengobati batuk, antiseptik, membunuh kuman, mimisan, obat kumur. Nah, jadi kalau orang-orang tua itu zaman dulu dan sekarang masih juga ada orang tua yang suka makan daun sirih, berarti giginya dia akan awet, tidak kebanyakan begitu sampai tua, tidak rontok, gigi tidak busuk. Karena dia setiap hari makan sirih untuk antibiotik. Nah, di samping itu daun sirih juga dipakai untuk obat mimisan. Tahu anak-anak mimisan? Mimisan itu biasanya keluar darah dari hidung ya. Nah, nanti kalau ada teman kalian keluar darah dari hidung di sekolah begitu, ambilkan daun sirih yang tua ya, dikucek-kucek begini ya, masukkan, ditempel di hidungnya seperti ini ya, masukkan sehingga darah itu bisa menahan tidak keluar. Jadi daun sirih bermanfaat seperti itu. Juga bisa untuk obat umum. Jadi tanamlah tanaman seperti ini di lingkungan rumah kalian. Manfaatkan pekarangannya dengan baik. Nah, itu ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini juga ada namanya jeruk nipis. Nah, jeruk nipis itu rasanya asam. Agak asam tetapi sangat bermanfaat bagi kesehatan. Nah, apa manfaatnya? Yaitu mengatasi suara serak, batuk, bau badan, kemudian menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok, ketombe, dan mengobati flu dan demam. Maka manfaatkanlah jeruk nipis ini sebagai minuman. Biasanya di pagi hari baik minum jeruk nipis. Kalau Pak Guru biasanya jeruk nipis itu diisi garam ya. Untuk buat batuk, kalau buat batuk biasanya jeruk nipis diisi kecap ya. Kemudian diisi garam sedikit, air sedikit diminum. Biasanya kalau Pak Guru sakit seperti itu, minum seperti itu cepat hilang batuknya. Dan samping itu juga menambah nafsu makan. Nah, kalau orang-orang tertentu
Jeruk nipis juga untuk menambah kesehatan, yaitu dengan cara habis puasa mereka menggunakan jeruk nipis ini diperas, ya, diisi garam sedikit, kemudian diminum sebagai pembuka puasa. Nah, itu puasa, biasanya puasa 1 hari dia misalnya minum seperti ini. Seorang yogi juga sering menggunakan jeruk nipis sebagai pembuka untuk berbuka puasa. Itu ya anak-anak, sebagai pengetahuan tambahan. Ya, kita lanjut lagi. Nah, berikutnya adalah kunyit. Nah, ini ada kunyit. Kunyit itu tidak semuanya warnanya kuning seperti ini. Ada juga kunyit yang warnanya putih. Ya, ini juga sebagai antiseptik ya. Nah, ini sebagai ramuan jamu, menghilangkan gatal, mencegah kanker, menurun kadar lemak, darah atau kolesterol namanya kalau istilah kerennya. Jadi kunyit yang biasanya untuk mencegah kanker itu biasanya warna kunyit putih anak-anak. Kunyit putih itu kemudian diparut, digongseng ya. Bapak pernah pelatihan toga seperti ini dulu ya. Nah, digongseng, diisi gula sedikit, dikeringkan, itu bisa tahan lama. Kunyit putihnya ya, kunyit yang kuning ini juga sebagai antiseptik juga sangat bagus. Ya, manfaatkanlah apa yang ada di lingkungan kita untuk kesehatan keluarga dan kalian sendiri. Kita lanjut. Nah, ini ada materi berikutnya, ini adalah dampak tidak menjaga lingkungan. Tadi kan kalian sudah menjaga lingkungan dengan menyiram, merawatnya ya, menyiram tanaman, menanam pohon ya, memelihara hewan dan sebagainya. Sekarang dampak tidak menjaga lingkungan apa? Jika kita tidak menjaga lingkungan, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Dampak tersebut antara lain banjir atau kebanjiran, atau lingkungan menjadi gersang. Ini akibatnya lebih parah nanti. Nah, ini akibat banjir ya. Membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat, maka terjadilah genangan air dan banjir. Dampaknya ketika hujan datang akan terjadi banjir. Ini mobilnya baru ini terprosok seperti ini karena banjir, karena saluran-saluran tersumbat, ini kotor semua ya. Ya, ini dampak yang paling parah ya, sampai hanyut semua. Nah, berikutnya apalagi ini ya, lihat gambarnya saja ini, sampah berserakan, sampah plastik. Sampah plastik tidak busuk sampai 200 tahun lebih baru dia akan mulai busuk. Maka dampak banjir bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur dan sampah berserakan saat banjir surut. Nah, inilah kotor sekali, tentu lingkungan seperti ini bau ya. Sampah-sampah tidak akan busuk apabila dia hanyut ke pantai, maka di pantai itu jadi kotor, ikan-ikan bisa lari dan tidak bisa hidup nyaman, ikannya di sana sehingga mereka pergi, atau bahkan ikan itu akan mati ya. Dan manusia pun saat piknik atau lancong ke pantai, dia akan tidak nyaman karena banyak sampah. Maka kalian peliharalah lingkungan dengan baik. Nah, ini dampaknya yang sangat parah. Kita lanjut. Nah, ini lagi. Nah, ini lihat. Ini di pantai ini sampah begini. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, kekurangan ketersediaan air bersih. Nah, ini kalau sudah begini semua, air sumur kalian kotor, apalagi hidup di kota seperti ini, maka akan berdampak bagi kesehatan kita semua, bukan diri sendiri ya. Diare mencret itu ya, berbahaya sekali. Nah, kita lanjut lagi. Nah,
Untuk ini material ini untuk menanggulangi banjir, janganlah membuang sampah sembarangan, terutama di selokan dan di sungai. Buanglah sampah di tempatnya. Nah, ini ada 2 tong sampah, ini sampah organik ya. Sampah-sampah yang bisa busuk dari dedaunan, bisa dijadikan pupuk kompos. Sedangkan sampah-sampah anorganik atau tidak mudah busuk seperti gelas-gelas dari plastik dan sebagainya, buanglah di tempat yang anorganik. Pisahkan. Belajar dari rumah kalian sendiri memisahkan sampah. Mana yang sampah bisa busuk, yang mana tidak. Yang busuk bisa dipakai pupuk ya, bisa menghasilkan uang. Dan sampah yang tidak bisa busuk seperti gelas, plastik bisa didaur ulang, bisa dijual kembali sehingga menjadi recycle kembali ya, dibuat benda-benda baru lagi, buat panci, buat pot dan sebagainya, didaur ulang itu namanya recycle. Nah, kita lanjut lagi karena materinya banyak ya. Nah, ini akibat penebangan hutan yang gundul. Karena penebangan hutan secara liar akan menyebabkan banjir dan tanah longsor seperti tadi, itu salah satunya banjir. Sudah gundul gitu ya, jangan sampai gundul. Kalau menebang pohon, tebanglah pohon pilih, atau istilahnya tebang pilih. Kalau memang benar-benar dimanfaatkan pohon itu sudah besar, tebanglah pohon yang sudah tua yang bisa dimanfaatkan. Jangan tebang semua, jadi tebang pilih. Tebang pohon yang betul-betul dimanfaatkan. Pilih-pilih pohonnya yang ditebang sehingga tidak menjadi gundul hutannya. Paham kan anak? Nah, kalau begitu kita lanjut lagi. Nah, ini tanahnya longsor. Nah, tanah longsor ini akibat tanah longsor biasa terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonannya. Nah, ini sudah pohonnya semak-semak begini mudah longsor karena pohon yang gede-gede gak ada untuk menahan tanah ini. Sehingga begitu musim hujan ya tanahnya jadi longsor ke bawah ini. Nah, longsor tentu ke bawah ya. Kita lanjut. Nah, ini kayu-kayu ini adalah hasil ya penebangan pohon. Untuk mencegah banjir, hilangnya tempat hidup hewan dan tanah longsor, kita tidak boleh menebang pohon secara berlebihan. Seperti Bapak sebutkan tadi, tebang pilih sebaiknya. Artinya memilih untuk menebang yang sudah tua dan sudah besar. Jangan semuanya tebang, yang kecil-kecil gini tebang, hutannya akan gundul, tanahnya akan jadi longsor. Terutama di pegunungan begitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, pelestarian sumber daya alam. Tuhan menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manusia harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Nah, pohonnya gede, matahari ya. Kita lanjut. Nah, contoh-contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Contohnya kalian sudah membuang sampah di tempat sampah, itu sudah berusaha menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Dengan membuang sampah sehingga sampah-sampah tidak buang berserakan di mana-mana sehingga pohon bisa mati ya, lingkungan menjadi kotor, ikan-ikan di sungai menjadi mati dan sebagainya. Dengan membuang sampah berarti sudah berusaha menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, ini kita sudah menyiram tanaman ya. Dengan menyiram dan merawat tanaman sudah berusaha menjaga kelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam apa ini? Tanaman. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui, sudah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya tentang sumber daya alam. Kita hanya menambah wawasan lagi sedikit-sedikit ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini
ini juga menjaga kelestarian sumber daya alam dengan cara menanam pohon atau menanam tumbuhan ya, tanamlah tumbuhan di sekitar rumah. Kita berusaha menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, ini juga kucing atau hewan. Satunya gambarnya kebetulan kucing merawat hewan peliharaan dengan baik. Ini juga menjaga kelestarian sumber daya alam. Ini juga air ya, air. Nih, manfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Air itu tidak boleh dibuang sembarangan. Jadi kalian sudah menjaga kelestarian sumber daya alam, jangan dibuang-buang airnya ya. Kita lanjut. Nah, sebelum melanjutkan upaya pelestarian lingkungan, sumber daya alam itu kalian perlu ingat ya, sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sudah dijelaskan pada materi sebelumnya atau pembelajaran sebelumnya. Kalian lihat lagi video-video sebelumnya. Ya, upaya pelestarian lingkungan tidak membuang sampah sembarangan adalah satu contoh upaya pelestarian lingkungan. Ini berusaha melestarikan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ya, gitu. Nah, sekarang adalah contoh lain upaya pelestarian lingkungan. Tidak merusak tanaman di sekitar, tidak melakukan penebangan pohon sembarangan, melakukan reboisasi. Reboisasi itu penanaman pohon kembali supaya tanah tidak menjadi gundul ya. Kita lanjut. Nah, pelaksanaan kewajiban melestarikan lingkungan. Nah, ini salah satu melestarikan lingkungan dengan cara kerja bakti. Melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya pelestarian lingkungan. Ini berusaha melestarikan lingkungan dengan cara kerja bakti bersama-sama ya di lingkungan masing-masing. Ya. Nah, kita sampailah pada melanjutkan tentang wawancara yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya. Kita penambahan seperti ini pada lanjutan wawancara. Namanya kemarin sudah ada daftar pertanyaan. Sekarang daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Bagaimana caranya? Kita ikuti. Yuk. Menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Ya. Jadi sebelum melakukan wawancara kalian buat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan diurutkan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang lebih khusus. Tujuannya apa sudah dijelaskan pada materi atau pembelajaran sebelumnya. Pertanyaan kepada narasumber diajukan secara berurutan mulai dari tahap pembuka, inti, dan penutup. Tahap pembuka itu apa, salam dan sebagainya, intinya pembicaranya apa, penutupnya ucapan apa yang terakhir itu jelaskan, ada terima kasih dan sebagainya. Kita lanjut. Nah, daftar pertanyaan wawancara. Contoh daftar pertanyaan wawancara. Ya, ini contoh yang Bapak berikan. Topik budidaya kerang mutiara, topiknya atau pembicaraan intinya ya. Narasumbernya umpamanya peternak kerang mutiara. Ya. Daftar pertanyaan yang kalian buat. Sudah berapa lama Bapak membudidayakan kerang mutiara? Ini sudah berapa lama? Pertanyaan kedua, apa saja yang diperhatikan saat melakukan budidaya kerang mutiara? Pertanyaan ketiga, bagaimana proses untuk memanen kerang mutiara? Ini pertanyaan sudah Bapak jelaskan juga tentang cara membuat pertanyaan, harus beruntut ya. Tidak boleh nyimpang dari topik yang dibicarakan, tidak boleh pertanyaan itu bertele-tele ya, tidak boleh ganda, harus satu-satu seperti ini. Kita lanjut. Nah, sampailah di sini laporan terakhir, yaitu laporan wawancara. Ini terakhir. Nah, laporan wawancara. Masih ingat kalian cara membuat laporan wawancara?
Nah, dalam membuat lapor wawancara harus mencakup hal-hal seperti berikut. Yang pertama tentu adalah topik wawancara. Ya. Nomor kedua adalah narasumber. Ya. Nomor tiga adalah pewawancara. Siapa wawancaranya, narasumbernya siapa, topiknya apa ya. Kemudian nomor 4, tentukan waktu dan tempat wawancaranya, di mana, kapan ya, hari apa, tanggal berapa, jam berapa ya. Kemudian hasil wawancaranya ditulis. Kemudian yang terakhir disimpulkan atau kesimpulan. Berarti urutnya 6 ini. Topik, narasumber, pewawancara, kapan, hasilnya apa, kesimpulannya bagaimana. Nah, ini laporan hasil wawancara sebaiknya memuat bagian-bagian berikut. Nah, ini udah jelas tadi, topik wawancaranya apa, narasumbernya siapa, pewawancaranya siapa, waktu dan tempat wawancaranya kapan, di mana ya, hasil wawancaranya apa, kesimpulannya bagaimana. Kalian harus ditulis ini ya, sehingga orang bisa mengetahui hasil dari wawancara itu. Nah, kesimpulan wawancara, kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kalian lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Ini kesimpulannya. Nah ini tentu ada pertimbangan. Kita lihat lagi. Nah, langkah-langkah menulis kesimpulan wawancara. Nah, ini langkah-langkahnya bagaimana menulis kesimpulan wawancara. Yang pertama, tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Apa yang ditanyakan, apa yang dijawab itu ditulis. Kemudian baca dan pahami kembali jawaban narasumber. Baca, ulangi, dan pahami kembali. Kemudian lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. Kelompokan jawaban dari narasumber itu ya. Kemudian tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Kemudian nomor 5, tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. Tentang kalimat utama dan kalimat pendukung itu sudah Bapak jelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, kemudian tentukan kalimat penjelas yang mendukung. Nah, ini sudah dijelaskan juga pada materi sebelumnya. Tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. Nomor 7, gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Berarti seperti Bapak jelas tadi itu, buat pertanyaan ya namanya tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh diulang-ulang, kalau sudah dipahami oleh narasumber. Harus kalimatnya efektif. Ya. Kemudian nomor 8, gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Nah, kita lanjut lagi. Nah, hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Hal-hal yang dilakukan sebelum memberikan tanggapan, membaca hasil wawancara secara utuh. Nomor 2, perhatikan hal-hal penting yang ada dalam wawancara, umpamanya ketentuan pertanyaan yang baik, kelegapan jawabannya, kesesuaian jawaban dengan topik. Kemudian kita lanjut lagi, yaitu gunakan bahasa yang santun saat memberi tanggapan agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Contoh, menurut saya pertanyaan tentang jumlah anggota komunitas peternak kambing Etawa tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai topik wawancara, yaitu budidaya kambing Etawa. Jadi ini menurut saya, ini kata-kata ini, menurut saya pertanyaan tentang jumlah anggota komunitas peternak kambing Etawa tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai dengan topik wawancara, yaitu budidaya kambing Etawa. Jadi bahasanya santun anak, ya. Bahasanya santun, sopan, ya. Memberikan tanggapan seperti ini ya.
lanjut. Ya, kita yang terakhir setelah membuat laporan tentu presentasi, ya, menyampaikan laporan kepada khalayak umum atau kepada rame, kepada teman-teman, ya, kepada masyarakat, kepada siapapun yang ingin menjadi audiennya atau pendengarnya. Tujuannya memprestasikan laporan hasil wawancara adalah membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Ini tujuannya mempresentasikan, menyampaikan di muka umum atau menyampaikan di depan teman-teman, sehingga hasil daripada wawancara itu bisa diketahui oleh orang lain, ya. Jadi informasinya sangat diketahui, sangat dibutuhkan oleh orang lain yang membutuhkan dari informasi yang kalian sampaikan. Ya, kita lanjut. Nah, bagaimana caranya melakukan presentasi yang baik? Yang pertama, membuka presentasi dengan ucapan salam, Om Swastiastu, selamat pagi, assalamualaikum, itu umpamanya. Kemudian memperkenalkan diri dan menjelaskan cara memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan melakukan presentasi menggunakan bahasa yang santun. Kemudian menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin. Ini salah tulis, bukan laporan, ya. Menyampaikan hasil laporan wawancara sebaik mungkin. Kemudian nomor 4, menyampaikan materi hasil wawancara dengan jelas dan rinci. Nomor 5, menyampaikan boleh seperti bercerita, boleh kalian seperti bercerita, tapi sudah mengenai isi daripada wawancara. Hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi bahasa-bahasa yang mudah, yang sederhana, yang mudah dipahami oleh masyarakat atau audien yang mendengarkan, ya. Kemudian nomor 7, saat menyampaikan laporan sesekali perhatikanlah orang lain yang menyimak. Nah, jadi berikan perhatian kepada teman-teman atau orang yang memperhatikan presentasi kalian, ya. Jangan kalian melihat ke atas terus tapi tidak pernah melihat audien yang mendengarkan. Itu tidak sopan namanya, tidak memperhatikan. Perhatikanlah audien atau yang mendengarkan presentasi kalian. Jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya kalian menggunakan catatan kecil berisi poin-poin hasil wawancara, ya. Kemudian nomor 9, presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Ada salam pembuka, ya, tentu ada salam penutup. Salam penutup apa? Ya, seperti tadi, ucapan terima kasih, assalamualaikum. Kalau Hindu mungkin Om Santi 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 Om. Kalau yang lain mungkin dengan agamanya masing-masing juga bisa keyakinan masing-masing. Ya, seperti itu, ya. Kita lanjut. Nah, tentu sudah sampai evaluasi tidak terasa. Nah, ini hanya sedikit dapat buat hanya mengetahui sedikit tentang materi yang telah disampaikan tadi. Tentang wawancara sudah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Bapak tidak membuat pertanyaan seperti itu tadi. Nomor 1, apa keuntungan kita merawat hewan? Gampang, sudah sebutkan. Nomor 2, sebutkan ciri-ciri hewan yang terawat dengan baik. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan cara merawat keluarga atau toga? Jelaskan. Apa manfaat daun sirih? Gampang. Apa akibatnya jika kita tidak memelihara lingkungan dengan baik? Ya, sampai di sini dulu anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran walaupun dengan media video melalui YouTube seperti ini. Ya, dalam masa pandemi seperti ini kita belum bisa untuk bertemu tatap muka. Jadi ya kita belajar lewat media yang tersampaikan. Yang penting kalian tetap sehat, tetap belajar dan bisa mengikuti materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa. Nah, ya.